Halo, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Dia Sabila Firdaus, kepada Feni Chow, Edric Colin Huang, dan juga Marcelina Victoria. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perubahan yang terjadi pada usaha Jakarta Salon. Jadi yang pertama itu ada perbandingan utuh kondisi sebelum dan sesudah strategi pemasaran dilakukan. Jadi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sebelum Jakarta Salon itu melakukan strategi pemasaran, jumlah pengikut yang belum mencapai angka yang diinginkan. Jadi dalam hal ini sebelum dilakukan strategi, Jakarta Salon itu memiliki followers atau pengikut di Instagram yang tergolong sangat kecil sehingga belum banyak orang yang mengetahui Jakarta Salon. Kemudian yang kedua itu banyak orang yang belum mengetahui hasil treatment Jakarta Salon. Dalam hal ini sebelum dilakukan strategi pemasaran, Jakarta Salon itu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain, kebanyakan orang itu tidak mengetahui seperti apa hasil rambut yang dikerjakan oleh Jakarta Salon. Kemudian yang ketiga itu sulit untuk melakukan reservasi jika pelanggan ingin melakukan treatment. Dalam hal ini pelanggan yang ingin melakukan treatment itu sulit untuk melakukan reservasi karena tidak ada sosial media yang bisa dihubungi. Kemudian yang keempat itu ada tidak mengetahui kabar terupdate dari Jakarta Salon. Dalam hal ini pelanggan Jakarta Salon itu tidak mengetahui mengenai berita atau kabar terkini dari Jakarta Salon seperti adanya promo hair treatment dari Jakarta Salon. Kemudian selanjutnya itu ada sesudah Jakarta Salon melakukan strategi pemasaran. Jadi Jakarta Salon itu memiliki followers dan pengikut di media sosial yang cukup banyak. Dalam hal ini setelah Jakarta Salon itu melakukan strategi pemasaran di media sosial, banyak orang yang melihat dan menyukai posan yang ada pada Jakarta Salon sehingga mereka itu tertarik untuk mengikuti media sosial Jakarta Salon, dan pastinya hal ini akan membuat pelanggan Jakarta Salon itu bertambah. Kemudian yang kedua itu orang-orang menjadi lebih mudah untuk mencari referensi sebelum melakukan treatment. Setelah Jakarta Salon itu memposting hasil treatment yang dari pelanggan ke media sosial, pastinya banyak orang-orang yang akan melihat hasil tersebut di media sosial sehingga akan banyak dari pengguna media sosial itu yang merasa tertarik dengan hasil yang diberikan oleh Jakarta Salon dan ingin mencobanya. Pelanggan pun dapat dengan mudahnya mencari referensi hasil treatment rambut melalui posan Jakarta Salon di media sosial. Kemudian reservasi khusus pelanggan yang hendak melakukan treatment menjadi lebih mudah. Dalam hal ini, pelanggan yang hendak melakukan treatment di Jakarta Salon itu dapat dengan mudah melakukan reservasi via media sosial yang ada seperti Instagram dan juga Facebook. Kemudian yang terakhir itu dapat melihat kabar terupdate dari Jakarta Salon. Jadi dalam hal ini pengguna media sosial atau pelanggan dari Jakarta Salon itu dapat dengan mudah melihat kabar terupdate seperti diskon atau promo yang lainnya melalui postingan yang diberikan oleh Jakarta Salon. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan next di sini ada dampak pemasaran digital usaha The Jakarta Salon. Yang pertama, nama The Jakarta Salon semakin dikenal oleh publik. Nah, berkat dari aplikasi TikTok dan Instagram yang memang sebelumnya sudah ada, namun semenjak dipegang oleh penulis dengan melakukan penerapan pada mata kuliah pemasaran digital yang diajarkan, mulai dari permainan algoritma, kemudian pengiklanan video maupun foto yang menarik, sehingga sehingga dengan melakukan pengeditan terlebih dahulu, sehingga hasil foto maupun video menjadi lebih menarik, yang mengakibatkan kenaikan followers yang bisa dilihat perbedaannya sebelum dan sesudah dipegang oleh penulis. Kemudian customer dapat meninjau lebih luas mengenai informasi mengenai The Jakarta Salon, tidak hanya informasi mengenai The Jakarta Salon, tetapi juga bagaimana mendapatkan potongan rambut yang sesuai dengan bentuk wajah, tips-tipsnya bagaimana, dan bagaimana cara melakukan perawatan rambut yang baik dan benar. Kemudian kedua, melalui Melci memudahkan pemilik dalam menyebarluaskan informasi setiap melakukan promosi maupun diskon terhadap jasa yang ditawarkan, tidak perlu manual. Nah, dalam hal ini tuh pemilik dengan adanya Melci memudahkan pemilik dalam menjaga konsumen. Kemudian yang ketiga, adanya WhatsApp bisnis, Facebook bisnis, dan Google bisnis serta penerapannya sudah dijalankan mengakibatkan pengontrolan usaha The Jakarta Salon berjalan lebih sistematis dan memudahkan akses customer The Jakarta Salon dalam mencari informasi mengenai The Jakarta Salon. Dilengkapi dengan kelengkapan fitur-fitur pada media sosial sehingga memudahkan konsumen dalam berkomunikasi dan mencari informasi dan menelusuri lebih dalam mengenai The Jakarta Salon. Itu ada dampak positifnya. Kemudian untuk dampak negatif, pemilik tidak merasakan adanya dampak negatif dari pemasaran digital usaha yang sudah dijalankan oleh penulis. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada TikTok. Jadi strategi pemasaran ini sudah dilakukan oleh Jakarta Salon dari tahun 2019. Di mana hal ini dikarenakan si pemilik peka bahwa TikTok di saat itu sedang berkembang. Dan manfaat yang dirasakan oleh pemilik pun cukup besar dan dapat meraup banyak pelanggan melalui pemasaran ini. Kemudian yang kedua itu ada Instagram. Jadi Instagram Jakarta Salon ini terbentuk pada tahun 2018. Instagram merupakan salah satu platform yang sangat besar dan banyak
banyak peminatnya. Hal ini dapat menjangkau banyak pelanggan mulai dari pelanggan dalam kota maupun pelanggan dari luar kota. Kemudian yang ketiga itu ada Facebook. Pada awal usaha Jakarta Salon ini dimulai, salah satu platform yang dipilih untuk diberlakukannya pemasaran digital dimulai dari Facebook. Dikarenakan pada zamannya Facebook merupakan salah satu platform yang cukup besar dan digandrungi oleh banyak orang. Hingga saat ini Facebook pun masih menjadi platform yang sering digunakan oleh orang, namun pasar yang ingin dituju oleh Jakarta Salon ini lebih masuk ke dalam Instagram yang notabene masyarakat yang lebih muda. Kemudian yang keempat itu ada YouTube. Jakarta Salon sudah memiliki akun YouTube cukup lama namun belum difokuskan. Tapi akhir-akhir ini Jakarta Salon mulai mau aktif lagi di YouTube karena Jakarta Salon ini ingin menyajikan konten-konten seputaran tutorial pemotongan rambut agar orang-orang bisa menontonnya di YouTube dengan bebas. Rencana pengawasan strategi pemasaran digital ke usaha ke depannya itu yang pertama TikTok. Jadi TikTok ini tahun 2021 sekarang ini udah dilakukan, tapi akan disempurnakan lagi di tahun 2022 karena masih baru. Terus strateginya itu seperti yang pertama itu memanfaatkan TikTok sebagai media untuk mengedukasi masyarakat itu seperti bagaimana cara merawat kulit kepala, merawat rambut, terus bagaimana cara menghairstyle rambut. Terus yang kedua itu membuat video referensi gaya rambut yang sesuai dengan bentuk wajah. Jadi wajah orang itu setiap orang itu beda-beda. Ada yang oval, square, round. Jadi gaya rambut itu juga berbeda-beda. Jadi yang ketiga itu menggunakan TikTok sebagai company branding Jakarta Salon. Jadi pengguna TikTok itu sekarang itu sangat banyak sekali. Jadi ini menjadi suatu kesempatan kita itu dapat membranding company Jakarta Salon. Terus yang keempat itu memanfaatkan algoritma TikTok untuk menjangkau masyarakat secara luas. Nah, jadi algoritma TikTok itu kayak kalau misalnya kita suka video tentang rambut, jadi informasi tentang rambut itu, jadi nanti di FYP itu bakal muncul tentang video itu terus. Nah, jadi menjadi suatu kesempatan bahwa video kita akan muncul di FYP orang itu tersebut. Yang kedua ada YouTube. Nah, ini akan baru dilakukan di tahun 2022. Jadi menggunakan YouTube sebagai tempat branding Jakarta Salon itu sama kayak TikTok. Jadi karena YouTube itu banyak orang mencari informasi tentang produk atau jasa itu melalui platform YouTube. Jadi itu menjadi suatu kesempatan yang untuk memanfaatkan fitur-fitur yang dimiliki YouTube seperti ada live story content. Nah, itu jadi di dalam konten live story itu nanti kita lakukan pemasaran perusahaan. Terus yang selanjutnya memanfaatkan YouTube sebagai aplikasi untuk edukasi masyarakat. Ini sama kayak di TikTok, kayak gimana cara jaga rambut, cara jaga kulit kepala, terus tadi pemanfaatan kode YouTube. Ini juga sama kayak di TikTok. Jadi kayak kalau kita suka video itu nanti di FYP itu muncul terus. Nah, jadi kurang lebih setiap media itu sama pemasaran dilakukan. Sekian, terima kasih.